Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Padang Panjang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Rezi Anggraini dari SMP Negeri 5 Padang Panjang. Perkenalkan, saya Dahnur dari TK Islam Masjid Raya Dihar, Kota Padang Panjang. Perkenalkan, nama saya Ogi Mayasari dari SD 11 Padang Panjang Barat. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Danur. Waalaikumsalam Bu Rezi. Oke, gimana nih kabarnya Bu Danur nih? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Rezi. Bu Rezi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah Bu Danur, katanya Bu Danur mau melakukan percakapan coaching ya? Mau coaching Iya, ya? betul. Oke, dengan siapa? Dengan Bu Ogi? Iya, dengan Bu Ogi. Oke, nah Bu Danur, hari ini saya sebagai observer atau supervisor Iya. dari observasi yang akan Bu Danur lakukan. Nah, saya akan mengamati bagaimana percakapan coaching ini. Nah, mulai dari interaksi antara coach dengan coachee, antara Bu Danur dengan Bu Ogi. Iya. Nah, begitu ya Bu Danur ya. Nah, tapi sebelumnya kita sepakati dulu rubrik penilaian coaching kita kali ini. Nah, saya nanti akan melihat hal-hal pelaksanaan coaching Ibu, apakah sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching atau sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Iya. Terkait apa? Tentunya terkait kompetensi coaching. Nah, mulai dari kehadiran penuh, kemudian Mendengarkan aktif. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya juga akan melihat penggunaan alurnya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya juga lihat prinsip coachingnya dipakai atau enggak nih. Iya. Oke. Nah, kita sepakat begitu ya Bu. Iya. Nah, di percakapan coaching kali ini, Bu Danur mau mengembangkan kompetensi yang mana nih? Ya, dari kompetensi coaching tadi ya Bu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin pada hari ini saya mengambil spesifiknya kompetensi coachingnya itu tuh mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif. Baik. Nah, menurut Ibu nih, indikator ketercapaian dari mendengarkan aktif ini yang seperti apa nih? Ya, indikator ketercapaiannya dalam mendengarkan aktif ini nanti saya akan menghilangkan itu ya Bu ya, asumsi gitu ya, pelabelan, kemudian saya bukan asosiasinya. Nah, yang penting itu saya nanti dapat menggali ya Bu ya, menggali permasalahan dari coach saya nanti dan menemukan solusi dari permasalahan yang diutarakan. Baik, berarti saya menggarisbawahi ini ya, dari percakapan coaching nanti Ibu mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan menghilangkan pelabelan, asosiasi dan asumsi. Kemudian Ibu juga mau mengidentifikasi dan menggali serta menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach Ibu, Iya. gitu ya. Iya. Mulia sekali nih cita-citanya pengembangannya nih. Nah, Bu Danur, silakan setelah ini Bu Danur melakukan coaching dengan Bu Ogi. Saya harap Bu Danur mampu mencapai pengembangan kompetensi yang Bu Danur harapkan. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mudah-mudahan saya nanti bisa ya Bu ya menjadi coach yang baik bagi coach saya. Insya Allah. Oke Bu Danur, silakan Bu Ogi. Iya, terima kasih. Bu Ogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dahnur. Iya, apa kabarnya hari ini Bu Ogi? Alhamdulillah, Bu Danur, walau sedikit batuk. Iya, banyak minum air putih ya Bu Ogi ya biar Iya. cepat batuknya cepat reda gitu ya Bu. Baik, Bu Dahnur.
Oke Bu Ogi, hari ini Bu Ogi mau menyampaikan sesuatu ya Bu Ogi? Atau mau bercerita gitu? Iya nih Bunda Nur, Ogi mau Iya. sedikit bercerita nih sama Bunda Nur mengenai permasalahan membaca anak Ogi di kelas. Oh iya. Oh Bu Ogi mau bercerita tentang masalah membaca anak Bu Ogi di kelas ya Bu Iya, Ogi ya? iya Bunda Nah Nur. sebelum kita lanjutkan Bu Ogi dari diskusi ini ya Bu Ogi ya, Bu Ogi nanti mau mengharapkan apa nih dari diskusi kita hari ini? Ogi berharap nanti Bunda Nur bisa bantu Ogi nih Iya. mencarikan solusi-solusi untuk permasalahan Ogi ini gitu. Kira-kira masalahnya seperti apa tuh Bu Ogi? Ini ya Bunda Nur, Ya. dari 28 orang siswa Ogi 28 nih, orang Bunda siswa Nur, ya. masih banyak nih anak Ogi yang belum bisa membaca lancar. Bahkan ada juga anak Ogi yang masih tidak tahu sama huruf gitu, Bunda Nur. Ya, jadi dari 28 orang ini masih ada ya yang belum bisa membaca, bahkan belum mengetahui huruf ya Bu Ogi ya. Iya. Nah dari permasalahan Bu Ogi ini ya Bu Ogi ya, kira-kira apa nih usaha Bu Ogi nih untuk meningkatkan kemampuan membaca anaknya? Jadi berencana nih Bunda Nur, pertama ini mau cari lagi ilmu baru Ya, mengenai baru ya. metode atau cara belajar membaca yang baik sehingga nanti di kelas bisa Ogi praktekkan dan menghasilkan anak-anak yang bisa membaca dengan lancar gitu. Iya, nanti Bu Ogi akan mencari ilmu baru lagi, kemudian mencari metode-metode lagi ya Bu Ogi ya. Kira-kira nih dari beberapa rencana Bu Ogi ini, mana nih yang rasanya lebih cepat direalisasi nih Bu Ogi? Tadi kan Ogi baru menyampaikan satu ya Bunda Nur rencananya. Ogi ada juga beberapa rencana nih Bunda Nur, Iya. ada dua lagi. Kalau nggak salah yang kedua Ogi mau memanggil rencananya Bunda Nur. Memanggil. Ogi panggil orang tua ke sekolah supaya nanti bisa Ogi kasih atau berikan edukasi kepada mereka bagaimana cara mengajar membaca yang baik di rumah. Iya. Nah, murid kita itu kan kalau di sekolah kan 28 satu orang Iya. guru ya Bunda Nur ya. Kalau di rumah mereka bisa face to face dengan anaknya mengajarkan membaca. Maka progresnya aku rasa jadi sangat luar biasa gitu. Iya. Betul. Iya, yang ketiga Ogi juga mau bantuan dari sekolah nih Bunda Nur untuk dapat memberikan atau memfasilitasi kelas dengan beragam macam buku bacaan. Gitu. Iya. Jadi dari rencana Bu Ogi tadi mulai dari memanggil orang tua, metode pembelajaran, kemudian menyediakan buku-buku di kelas ya Bu Ogi ya. Kalau dilihat nih Bu Ogi dari segi 28 orang anak Bu Ogi ini ya, kalau diskalakan nih berapa nih skalanya yang sudah bisa membaca? Yang sudah bisa membaca masih sedikit Ibu Nur ya, Sedikit. tapi yang belum pandai membaca itu mungkin sampai 6 mungkin di skala 6 mungkin. Skala 6 ya Bu Ogi ya. Jadi dari skala idealnya dari 1 sampai 10 ya itu ya. Jadi ratingnya sekarang 6 Bu Ogi ya. Iya. Yang maunya Bu Ogi gitu tercapainya sampai skala berapa? Yang namanya usaha ya Bu Nur pasti Iya. butuh progres ya Bu Nur. Iya. Cuman Ugi mau secepatnya berada di Iya. skala 8. Iya. Nah untuk mencapai skala 8 ini apakah Bu Ogi butuh bantuan gitu? Iya, butuh sekali nih Bu Nur, Iya. terutama Ogi berharap Iya. sekolah memberi dukungan kepada Ogi agar Ogi bisa melaksanakan kegiatan memanggil orang tua tadi nih Bu Nur ke sekolah. Jadi dengan bantuan atau dukungan dari sekolah seperti mengadakan atau membawa pemateri dari luar, Iya. itu Ogi merasa sangat dibantu sekali gitu, Bu Nur. Iya, baik Bu Ogi. Nah dari skala yang ingin Bu Ogi capai tadi ya Bu Ogi ya,
eh, apa nih rencana Bu Ogi mau realisasinya? Maunya secepatnya Bu Denur, Secepatnya. kalau bisa di hari Sabtu depan karena masih ada beberapa hari lagi Iya. persiapan Bu Denur. Jadi di hari Sabtu Ugi mau kegiatan ini bisa terlaksana gitu. Secepatnya ya Bu Ogi ya. Oke, mudah-mudahan nih Bu Ogi nanti akan melibatkan orang tuanya juga, orang tua, dan berkolaborasi dengan kepala sekolah juga Bu Ogi untuk menyediakan buku-buku. Nah, kira-kira Bu Ogi dari diskusi kita hari ini ya Bu Ogi ya, kira-kira Bu Ogi mendapatkan apa nih dari diskusi kita tadi? Ugi mendapatkan pencerahan Bu Denur, langkah mana yang rasanya lebih perlu Ugi lakukan untuk saat sekarang ini. Mengingat tadi Ugi punya beberapa rencana, tapi setelah berdiskusi sama Bu Denur, kepikiran Ugi untuk lebih mendahulukan memanggil orang tua murid tadi Bu Denur. Ya, alhamdulillah Bu. Oke Bu Ogi, alhamdulillah Bu Ogi sudah mendapatkan gambaran dan sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya hari ini. Mudah-mudahan nanti sukses ya Bu Ogi ya. Benar Bu ya, menyelesaikan masalah yang ada ya Bu Menyelesaikan Denur. masalah. Iya, Bu Denur. Terima kasih banyak Bu Denur. Senang rasanya bisa berbincang-bincang, berbagi atau bertukar pikiran dengan Bu Denur. Iya. Sehingga Ugi juga mohon doanya ya Bu Denur, apa Iya. yang Ugi rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik. Kita pasti bisa Bu Ogi, semangat. Amin. Terima kasih Bu Baik Bu Denur. Ogi, sampai di sini percakapan kita hari ini. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Danur ya. Bu Danur telah melaksanakan proses coaching tadi, percakapan coaching dengan coachingnya. Iya, alhamdulillah sudah Bu Ezi. Oke, nah Bu Danur, untuk pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan dan mau saya diskusikan nih dengan Bu Danur. Izin ya Bu Danur ya? Boleh, silakan Bu Ezi. Nah Bu Danur, dari percakapan kita sebelumnya di observasi, Bu Danur telah mengatakan akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, begitu Iya, ya Bu Danur? Iya. Nah, di sana ada indikator ketercapaiannya menurut Bu Danur. Bu Danur sudah menghilangkan asumsi, pelabelan, sama asosiasi. Iya. Kemudian Bu Danur sudah bisa mengembangkan lagi dan menggali lagi potensi dari Koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Iya. gitu ya Bu Danur. Nah, dari percakapan Bu Danur kemarin, apa nih yang telah Bu Danur lakukan untuk ketercapaian indikator tersebut? Ya, dari indikator pencapaian yang sudah saya lakukan itu tadi Bu ya, saya sudah mendengarkan aktif, saya menghilangkan asumsi, pelabelan, dan juga asosiasi ya Bu ya. Dan juga saya sudah menggali permasalahan dari coach saya sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Nah, ini dari catatan hasil observasi saya juga dalam percakapan coaching, Bu Danur telah menghilangkan hal-hal tersebut, menghilangkan asumsi, menghilangkan pelabelan, kemudian juga menghilangkan asosiasi. Ini saya ada catat di sini. Kemudian Bu Danur juga sudah melakukan percakapan coaching mengikuti alur Tirta. Iya, ada tujuan yang ditanyakan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Iya. Oke. Kemudian Bu Danur juga sudah melaksanakan prinsip coaching di sini. Ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif menggali potensi. Kemudian Bu Danur juga memaksimalkan potensi coaching tersebut. Ya, alhamdulillah
Bu Danur telah melakukan hal-hal tersebut di atas. Nah, ini yang terakhir nih yang mau saya tanyakan Bu Danur. Ya. Dari ketiga kompetensi yang ada, Bu Danur telah mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, apa nih yang akan Bu Danur kembangkan ke depannya? Iya, untuk kompetensi coaching ke depannya ya Bu ya, saya akan mengembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan baik, coachingnya dapat menyampaikan masalahnya lebih leluasa lagi gitu. Jadi di sini kompetensi yang perlu saya tambahkan begitu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali, mulia sekali tujuannya nih. Kompetensi yang ingin dikembangkan selain tadi sudah mengembangkan mendengarkan aktif, insya Allah ya Bu ya, ke depan Ibu mau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, insya Allah. Nah, Bu Danur, alhamdulillah nih ya, dari observasi, kemudian sudah melakukan coaching, kemudian sekarang sudah di pasca observasi. Saya pikir kita telah di penghujung juga kegiatan. Saya harap pelaksanaan coaching kita, pelaksanaan supervisi kita itu berguna, bermanfaat untuk kita semua. Ya. Nah, saya harap kedepannya kita bisa melakukannya lebih baik lagi dan tentunya akan memberi manfaat lagi ke kita semua. Oke. Nah, saya terakhir nih Bu Danur, mohon maaf jika dalam pelaksanaan supervisi ini saya mungkin tidak kurang memberikan ruang kepada Bu Danur untuk bercerita dan memberikan pertanyaan. Saya mohon maaf ya Bu Danur ya. Oke, Bu Danur, dimaafkan Bu Danur. Dimaafkan, sama-sama Bu Rezi. Saya juga minta maaf ya Bu Rezi ya, mana tahu ada penyampaian saya yang kurang pada tempatnya ya Bu Rezi, saya minta maaf. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih karena Bu Rezi sudah menyempatkan diri untuk bisa kita berdiskusi pada hari ini. Oke, terima kasih kembali Bu Danur. Nah Bu Danur, saya rasa kita sudah bisa mengakhiri percakapan ini karena kita juga sudah sore nih. Saya kira kita udah punya kegiatan agenda lain ya Bu Danur ya. Nah saya izin pamit ya Bu Danur ya. Oke, terima kasih Bu Danur. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ogi. Waalaikumsalam Bu Danur. Apa kabarnya hari ini Bu Ogi? Alhamdulillah luar biasa Bu Danur. Nah Bu Ogi, rencananya Bu Ogi hari ini mau melakukan coaching ya sama Bu Rezi. Iya betul sekali Bu Danur. Iya, baik Bu Ogi, saya sebagai observer hari ini nantinya saya akan mengamati proses coaching Bu Ogi sama Bu Rezi ya. Dan nanti saya juga akan melihat dua hal atau indikator penilaian ya Bu ya. Yang mana yang pertama itu sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Terus yang kedua sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya Bu ya, bahwasanya kita di dalam melakukan proses coaching ini nantinya kita menggunakan alur tirta ya Bu ya, alur tirta. Terus nanti saya juga akan melihat di kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan. Sebagaimana yang kita ketahui, Bu Ogi tidak tahu ya apa itu kompetensi dari coaching tadi. Yang pertama apa Bu Ogi? 3 kompetensi coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu Danur. Kemudian mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Ya, itu tadi adalah
kompetensi coaching kita ya Bu Olgi ya. Nah dari ketiga kompetensi coaching tadi, kira-kira untuk proses coaching kita hari ini Bu Olgi mau kembangkan yang mana nih? Ogi ingin untuk kesempatan kali ini benar Ogi mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Iya, Ogi hari ini mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Kira-kira nih prinsip coaching mendengarkan aktif ini ya Bu Ogi ya, kira-kira mendengarkan aktif, indikatornya yang ingin Bu Ogi capai itu gimana Bu Ogi? Jadi Bu Dahnur ketika percakapan nanti Ogi berusaha untuk tidak melakukan asumsi atau memberikan penilaian pribadi sama coaching sama coaching Ogi. Kemudian Ogi juga berusaha tidak melakukan pelabelan terhadap coaching. Kemudian Ogi juga berusaha nantinya dengan maksimal menghindari asosiasi atau berbagi pengalaman sendiri juga gitu dalam proses coachingnya nantinya. Dan Ogi juga berharap nanti Ogi dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi. Kemudian nanti juga berharap dapat mampu menggali semua potensi yang ada pada Ogi sehingga nanti beliau dapat dengan mudah menemukan solusi yang menurut beliau paling efektif untuk dilaksanakan. Baik Bu Ogi, tadi Bu Ogi rencana mendengarkan aktif dan juga nanti akan prinsip coachingnya menghilangkan asumsi, kemudian pelabelan dan juga asosiasinya, dan juga nanti akan menggali ya Bu dari permasalahan pada coachingnya. Nah observasi kita hari ini mudah-mudahan coaching Bu Ogi sama Bu Rezi berjalan dengan lancar ya Bu Ogi ya. Terima kasih Bu Ogi lakukan coachingnya sama Bu Rezi. Terima kasih banyak Bu Dahnur. Insya Allah Ogi mohon juga nanti kalau ada kekurangan disampaikan untuk perbaikan diri. Terima kasih banyak ya Bu Dahnur. Silakan Bu Ogi. Baik Bu Dahnur. Assalamualaikum Bu Rezi. Waalaikumsalam Bu Ogi. Ada apa nih Bu Rezi senyum-senyum nih? Bahagia sekali kelihatannya. Mau dibilang bahagia tapi sebenarnya ada masalah dikit nih. Apa itu Bu Rezi? Boleh Bu Rezi ceritakan? Ini Bu Ogi, saya agak sedikit ini ya, masalah kerapian rambut murid saya nih Bu Ogi. Jadi anak-anak saya ini kurang termotivasi nih untuk menjaga kerapian rambutnya. Banyak yang nggak aktif berarti ya Bu Rezi. Jadi di sini Bu Rezi sebelumnya mau menyampaikan bahwasanya posisi Ogi di sini sebagai mitra Bu Rezi yang sifatnya nanti Ogi mau membantu Bu Rezi menggali potensi yang ada. Jadi jangan sungkan untuk mengeluarkan semua apa yang ada di dalam hati biar Bu Rezi merasa nyaman dan masalah itu nanti bisa terpecahkan dengan sini. Wah, siap Bu Ogi. Nah, apa nih harapan Bu Rezi setelah kita melakukan percakapan pada siang hari ini? Harapan saya tentunya setelah percakapan ini saya menemukan solusi bagaimana saya mampu memotivasi murid-murid saya ini agar mereka merapikan rambutnya begitu, tanpa lagi harus dikondisikan atau diminta gitu Bu. Nanti Bu Rezi berharap nantinya kita akan menemukan solusi untuk menciptakan motivasi dari dalam diri anak-anak mengenai kerapian rambut mereka. Iya, Rezi. benar Bu. Nah, kalau boleh Ogi tahu nih Bu Rezi, spesifiknya itu seperti apa keadaan sekarang ini Bu Rezi? Jadi kalau saya boleh cerita nih ya Bu Ogi ya,
Di sekolah saya itu sebenarnya kami sudah punya aturan gitu. Aturan bahwasanya eh, rambut itu potongannya rapi. Seperti apa rapinya? Itu satu dua satu, satu di samping, dua di atas, satu lagi di samping. Nah itu sebenarnya aturannya. Namun pada kondisinya saya masih menemukan anak-anak saya itu tidak dalam kondisi rapi, Bogi, masih suka-suka dia aja gitu. Berarti di situ bisa disimpulkan bahwasanya rapi yang menurut Bu Rezi tadi itu potongan yang satu dua satu. Iya. Apakah ada model rambut lain yang masih bisa dikategorikan ke dalam rambut yang rapi gitu Bu Rezi? Sebenarnya ada untuk rambut-rambut yang misalnya agak sedikit ikal misalnya Bogi. Tentu kita mengkondisikan juga menyesuaikan lah, nggak mungkin pula dengan ikalnya kita harus satu senti di sini, 2 senti di sini, enggak. Tapi ya terbilang rapi, termasuk nggak menyentuh ini, tidak menyentuh kerah baju begitu, dan di sininya tentu terlihat rapi Bogi. Baik, baik. Nah, kalau boleh diskalakan ya Bu Rezi ya, dari 1 sampai 10, sudah berapa atau di level mana nih jumlah siswa Bu Rezi yang rambutnya sudah rapi seperti yang Bu Rezi katakan tadi? Itu masalahnya Bogi. Kan seperti saya bilang tadi itu masih di kalau di skala 1 sampai 10 itu masih di angka 5. Jadi saya masih ini pengen sekali gimana caranya supaya menurut saya itu mau mengkondisikan rambutnya, mau merapikan rambutnya. Masih separuh ya Bu Iya, Rezi? masih separuh. Nah, untuk ke depan nih Bu Rezi, dari 1 sampai 10 tadi tadi kita udah berada start di skala 5. Mau Bu Rezi itu sampai ke skala berapa peningkatannya? Kalau maunya sih idealnya itu tentu 100 gitu. Iya. Oh iya, Atau di skala 10 ya. 10 lah, jadi 100% murid saya yang laki-laki mau merapikan rambutnya. Tapi saya nggak muluk-muluk juga Bogi. Saya harap nih dalam beberapa bulan ini saya mampu menggeser menjadi 8 loh Bogi. Saya maunya murid-murid laki-laki saya sudah rapi lah rambutnya. Di 80% murid laki-laki saya itu udah rapi. Nanti kalau misalnya diibaratkan jumlah siswa Bu Rezi, berapa persen itu sudah berapa orang siswa? Kalau 80% dari murid saya yang 300-an itu, kami ada 340 murid yang laki-laki itu berarti di sekitar 240 atau sampai 250 siswa laki-laki sudah dalam kondisi rapi. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang nih Bu Rezi, harapan Bu Rezi tadi sekitar 80% dari jumlah siswa tadi, 80%. ya 80% dari jumlah siswa tadi yang bisa dikatakan 240 orang sudah memiliki rambut yang rapi. Usaha apa yang bisa Bu Rezi lakukan untuk mencapai hal itu? Sebenarnya saya udah lumayan banyak juga usaha saya. Pertama, saya sudah sosialisasi sebenarnya di awal tahun ajaran itu saya sudah sosialisasi ke murid dan ke orang tua juga, itu sudah dilakukan. Kemudian saya juga setiap kegiatan muhadarah ataupun kegiatan upacara itu di penghujungnya itu biasanya saya mengisi pengumuman itu berupa instruksi juga dan mengajak gitu, persuasif, mengajak mereka ayo rapikan rambutnya nak, karena salah satu terapian identitas kamu itu adalah memang dari rambut begitu. Kemudian saya juga Bu, sudah juga mengingatkan wali kelas sebenarnya untuk selalu mengingatkan murid-murid saya tersebut. Cuman ya itu tadi belum maksimal. Dari apa yang didengar dari Bu Rezi sudah melakukan banyak hal ya, mulai dari sosialisasi sama murid dan orang tua, kemudian juga mengingatkan secara periodik terhadap peserta didik ataupun wali kelasnya. Nah, ada lagi nggak selain yang 3 ini yang kira-kira masih bisa Bu Rezi lakukan? Sebenarnya sih kalau saya pikir-pikir masih bisa juga. Ini mungkin berupa apa? Sebenarnya bukan sanksi juga sih, tapi saya bisa mungkin berkoordinasi dengan orang tua Bu. Saya bisa
kalau muridnya masih belum potong rambut, mungkin saya bisa menghadirkan orang tua Bu untuk meminta murid saya dirapikan dulu nih rambutnya Bu, nanti diantar lagi ke sekolah, mungkin bisa seperti itu mungkin Bu. Iya, karena ini mengingat sudah banyak hal yang dilakukan ya Bu Rezi ya, tanpa ada maksudnya, bukan memberi hukuman, Bukan. cuma memberikan efek efek kepada diri mereka agar mereka termotivasi lagi untuk Iya. melakukan hal tersebut. Luar biasa Bu Rezi. Selain berkolaborasi dengan orang tua Bu Rezi, Saya rencananya mungkin ini juga nih, kalau bisa saya datangkan tukang pangkas atau barber lah gitu ke sekolah Bu. Jadi secara periodik gitu ya, secara berkala 1 kali sebulan saya hadirkan tukang pangkas, saya minta mereka membawa uang. Kalau belum bisa berarti mungkin periode berikutnya gitu, atau minggu berikutnya, mungkin seperti itu. kreatif sekali ya Bu Rezi. Dari itu juga bisa dilakukan ya Bu Rezi, dan lagi berpikir itu bahkan rencana yang sangat mulia juga nih Bu. Karena kenapa? Bukan hanya masalah dari rambut anak teratasi, Bu Rezi juga bisa mengayomi lingkungan sekitar untuk mencarikan lapangan pekerjaan baru gitu. Iya. Dan berapa orang tuh Bu Rezi, lumayan kan kalau untuk sekali potong dalam sehari ada mungkin 20 orang siswa yang bisa Iya. dipotong beliau gitu. Alhamdulillah itu bagus Bu Rezi. Insyaallah mudah-mudahan Bu. Iya. Nah berarti udah ada 2 rencana tambahan nih Bu Rezi selain yang sudah Bu Rezi lakukan. Ada lagi Bu Rezi? Saya pikir 2 itu udah, kalau bisa saya mengerjakannya kayaknya udah ini nih, sudah berefek sekali, udah memberikan motivasi kepada murid saya untuk merapikan lagi rambutnya. Baik Bu Rezi. Nah dari 2 yang tadi nih, mana yang paling Bu Rezi rasakan paling mantap untuk dikerjakan lebih dahulu gitu? Kalau menurut saya itu dengan menghadirkan orang tua mungkin, menghadirkan orang tua, kemudian meminta beliau, meminta orang tua untuk merapikan rambut anak terlebih dahulu, kemudian diantar lagi ke sekolah untuk pembelajaran. Baik. Jadi ada kolaborasi lah antara sekolah dengan orang tua. Iya. Sama-sama Melakukan pendidikan di kepada rumah anak. juga, Iya. ataupun di sekolah pun juga. Iya. Nah, bantuan atau dukungan seperti apa yang Bu Rezi butuhkan dari sekolah? Ya karena ini melibatkan orang tua juga, jadi saya memang butuh bantuan dari kepala sekolah terutama, karena tentunya mengkomunikasikannya ini tentu butuh sekali dukungan dari kepala sekolah. Selain itu saya juga butuh ini dukungan dari rekan sejawat. Nggak mungkin juga saya mengerjakannya sendiri Bu. Iya banyak ya Bu Rezi ya, 240 siswa Iya, yang benar. ditangani. Iya. Benar-benar Bu. Nanti Bu Rezi butuh dukungan dari kepala sekolah berupa izin, kemudian ada timnya gitu ya Bu Rezi. Iya, benar-benar. Nah, kapan nih Bu Rezi mau melaksanakan? Iya, kalau melihat kondisinya saya mau secepatnya nih Bu. Jadi saya ini dulu lah, saya nanti komunikasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian bagaimana dari beliau nanti, seperti apa bentuk komunikasinya dengan orang tua. Insya Allah kalau misalnya minggu ini terlaksana, mungkin minggu depan saya akan menerapkan hal tersebut Bu Ogi. Jadi saya akan melakukan pemanggilan kepada orang tua terhadap anak-anak yang masih rambutnya masih belum rapi. Nanti untuk pelaksanaannya secepatnya ya Bu. Insya Allah. Jadi dari tadi Bu Rezi bilang mau mengadakan kolaborasi bersama dengan orang tua dan sudah tahu dukungan apa yang diinginkan dari sekolah, dan juga sudah mengetahui kapan rencana waktu kegiatannya. Nah, kalau semua itu sudah terlaksana, indikator keberhasilannya itu seperti apa nih Bu Rezi? Oke, karena tujuan saya tadi maunya di 80% ya Bu. Iya. Jadi saya harap memang 80% siswa saya yang laki-laki itu dia udah rapi rambutnya, jadi tidak ada lagi harus mengumumkan secara periodik, tapi memang mereka termotivasi daripada nanti orang tua yang datang, ya udahlah saya rapikan rambut. Jadi menurut saya indikator tercapainya begitu, rambut murid saya sudah dalam kondisi rapi Sebanyak 80%. sebanyak 80%. Baik
Ya, alhamdulillah nih Bu Rezi, lihat ini Bu Rezi itu udah tampak bersemangat Iya, nih karena iya, dari betul. awalnya membicarakan masalah, sekarang sudah membicarakan masalah solusi. Nah, apa saja nih sejauh ini yang sudah Bu Rezi dapatkan dari pembicaraan? Iya, alhamdulillah Bu Ogi, terima kasih sebenarnya atas coachingnya ini, atas percakapannya ini. Benar-benar saya menemukan solusi yang tadinya tuh saya mau diapakan, gini saya udah melakukan ini tapi masih belum ketemu jodohnya begitu ya. Tapi setelah diskusi dengan Bu Ogi, saya jadi lega juga. Oh, ternyata bisa ya. Ini mungkin ini bisa, ini dapat bantuan dari mana, waktunya kapan, dan alhamdulillah insya Allah akan segera saya lakukan. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tanpa Bu Rezi sadari nih ya Bu Rezi, dari tadi itu Ogi cuma membantu menggali loh Bu. Semua jawaban mengenai solusi dan rencana itu berasal dari diri Bu Rezi. Jadi Ogi memang dari awal udah yakin nih Bu Rezi pasti bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Alhamdulillah. Terima Iya. kasih Bu Ogi. Iya, Bu Rezi sungguh luar biasa ya. Bu Rezi sudah mampu menemukan solusi dari masalah Bu Rezi sendiri. Dan Ibu berharap apa yang Bu Rezi rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya pun seperti yang Bu Rezi inginkan tadi. Insya Allah mudah-mudahan Bu Ogi. Terima kasih ya Bu Ogi. Iya, Bu Rezi. Ada lagi kira-kira yang mau Bu Rezi tanyakan? Nanti kalau misalnya saya sudah melaksanakannya, ternyata saya ketemu lagi nih kendala atau apa dan saya mau melakukan percakapan, Bu Ogi masih bersedia kan ya? Ya, jangan sombong kalau Bu Rezi siap membantu permasalahan yang ada sama Bu Rezi. Baik Bu Ogi. Terima kasih Bu Ogi. Iya, sama-sama Bu Rezi. Semoga lancar ya Bu ya. Saya izin pamit ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah Bu Ogi tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Rezi ya Bu Ogi ya. Iya. Nah, saya perhatikan tadi sepertinya proses percakapannya sangat seru, santai dan rileks, sehingga coaching kayaknya nyaman nih dan nyambung nih ngomongnya sama Bu Ogi. Terima kasih. Baik Bu Ogi, saya di sini mau bertanya ya Bu Ogi ya, boleh ya Bu Ogi ya? Boleh Bu. Saya menanyakan apa nih yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching tadi? Tadi Ugi berusaha untuk hadir penuh Iya. saat proses coaching sehingga apa yang disampaikan Bu Rezi sebagai coaching Ugi bisa Iya. Ugi dengar dengan baik dan Ugi pahami dengan baik Bu. Ya. Jadi Bu Ogi sudah hadir penuh tadi ya Bu Iya. ya di dalam proses coaching tadi. Nah, saya perhatikan tadi dalam coaching tadi menurut catatan saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu Ogi lakukan tadi sudah memfokuskan pada komunikasi kehadiran penuh ya Bu Ogi ya. Kemudian sudah sesuai dengan alur tirta serta sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan terakhir Bu Ogi, kompetensi apa nih yang ingin Bu Ogi kembangkan lagi ke depannya? Jadi tadi kan Ogi sudah berusaha untuk hadir penuh di dalam Iya. kegiatan coaching Ibu dan supaya kompetensi atau indikator pencapaian Ogi mengenai kegiatan mendengar arti dari bersama dengan baik. Tinggal satu lagi yang ingin Ogi kembangkan yaitu mengenai memberikan pertanyaan bobot Pokoknya jadi nanti Ibu Ogi akan menggunakan pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya lebih leluasa lagi ya Bu Ogi ya, dengan proses coachingnya dapat berjalan lebih baik lagi ya Bu Ogi ya. Dan luar biasa sekali Bu Ogi. Semoga ke depannya nanti kita dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ya Bu Ogi ya. Nah, alhamdulillah Bu Ogi kegiatan seperti si kita hari ini berjalan dengan baik dan Bu Ogi mampu berperan sebagai coach yang baik gitu ya Bu Ogi ya. Nah, dengan Bu Rezi. iya.
Terima kasih Bu Ogi. Baik, kita tutup coaching kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rezi. Waalaikumsalam Bu Ogi. Gimana kabar Bu Rezi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Seperti biasa ya Bu Rezi ya, selalu sehat, dan kalau dilihat Bu Rezi setiap hari ini dengan senyuman yang manis bisa memberikan orang lain semangat juga untuk menjalankan hari-harinya. Alhamdulillah, makasih Bu Ogi. Iya Bu Rezi. Adapun kegiatan kita hari ini, yaitu Ogi selaku supervisornya Bu Rezi ingin melihat nantinya bagaimana Bu Rezi melakukan coaching terhadap rekan sejawat kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai ya Bu Rezi, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati di awal, antara lain mengenai rubrik penilaian. Nanti dalam rubrik penilaian ini, Ogi akan melihat dua hal. Yang pertama, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedua, sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Mengenai kompetensi apa yang ingin Bu Rezi kembangkan pada coaching kita hari ini. Baik Bu. Bu Rezi paham? Paham. Nah, kemudian Bu Rezi, untuk kompetensi coaching ini kan ada beberapa. Apakah Bu Rezi masih ingat? Masih Bu, kalau untuk kompetensi coaching itu ada 3. Pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan, kemudian dengan menggunakan mendengarkan dengan rasa gitu. Iya, Iya. betul sekali. Luar biasa ya Bu Rezi ya. Nah, dari 3 yang tadi, Bu Rezi mau dikembangkan atau spesifiknya kompetensi mana yang hari ini perlu diamati? Saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan aktif ya Bu Rezi ya. Oh, baik, di sini sebentar ya Bu Rezi untuk mengembangkan mendengarkan aktif. Nah, kita sudah sama-sama sepakat bahwasanya nanti yang akan jadi acuan penilaian itu mengenai mendengarkan aktif. Iya Bu. Nah, indikator keberhasilannya seperti apa yang Bu Rezi inginkan? Indikatornya tuh seperti ini Bu. Menurut saya nih ya Bu, Ya. saya sudah bisa menghilangkan asumsi, pelebelan, sama asosiasi. Kemudian saya berhasil mengidentifikasi masalah dari coach saya. Selain itu, saya juga bisa bersama-sama dengan coach saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu mungkin Bu. Bagus sekali Bu Rezi. Jadi dapat disimpulkan nanti indikator ketercapaiannya, pertama dari percakapan nanti Bu Rezi akan menghilangkan asumsi, kemudian pelabelan maupun asosiasi. Iya. Dan Bu Rezi nantinya juga mampu menggali permasalahan dari coaching dan mampu menemukan solusi-solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya benar Bu. Nah, Ogi juga berharap Bu Rezi, karena ini proses coachingnya agar nanti memiliki dampak yang lebih baik, alangkah lebih baiknya jika menggunakan alur peta. Kemudian juga jangan dilupakan prinsip coaching yang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Oke, baik Bu, insya Allah. Apakah ada yang mau Bu Rezi tanyakan yang kurang jelas? Cukup, rasanya cukup. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Bu Rezi. Karena kita sudah sepakat, didoakan insya Allah percakapan coaching Bu Rezi nantinya dengan si coach dapat berjalan dengan baik. Insya Allah, terima kasih Bu. Ya, silahkan dilanjutkan ya Bu Rezi. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu.
Assalamualaikum Bu Danur. Waalaikumsalam Bu Rezi, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Danur sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, Bu Danur, sesuai dengan agenda kita, bahwasanya hari ini kita akan melakukan coaching. Iya. Ya Bu Danur ya. Iya. Oke, nah kalau saya boleh tahu nih, apa nih yang akan jadi topik dalam pembicaraan kita kali ini? Ya, topik dalam coaching kita hari ini ya Bu ya, tentang pembelajaran yang tidak menarik atau yang kurang bervariasi. Oke, pembelajaran yang kurang bervariasi, Ya, begitu ya Bu. Dari rekan sejawat atau dari ibunya? dengan rekan sejawat. Baik. Nah, Bu Danur, Ya, di sini saya menjadi mitra Bu Danur ya. Iya. Jadi silakan nanti Bu Danur cerita sepuasnya ke saya. baik. Apa saja. Kemudian kita akan bersama-sama mencarikan solusi dari permasalahan yang Bu Danur hadapi. Iya. Oke? Oke. Oke, Bu Danur. Nah, pertama nih, tujuan apa yang ingin Bu Danur dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya ingin perubahan. Saya ingin perubahan di sekolah saya. Bagaimana saya bisa menemukan cara untuk rekan-rekan saya untuk pembelajarannya bisa menarik dan bervariasi. Baik, berarti Ibu pengen menemukan cara agar rekan Ibu mampu memberikan pembelajaran yang menarik kepada siswa. Begitu ya Bu ya? Oke, nah kalau boleh saya tahu nih, bagaimana sih pembelajaran di sekolah saat ini? Gitu? Iya, seperti yang saya perhatikan ya Bu ya, dari tahun ke tahun rekan sejawat saya ini menggunakan media yang itu aja. Istilahnya media yang lama ditampilkan lagi sekarang. Gitu, Bu. Jadi membuat pembelajaran itu tidak menarik, tidak bervariasi jadinya Bu. Oke, berarti pembelajaran jadi tidak menarik ya Bu ya? Iya. Pembelajaran yang menarik itu seperti apa menurut Bu Danur? Kalau menurut saya ya Bu ya, pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman nih Bu ya. Perkembangan zaman karena sudah pesatnya orang-orang menggunakan IT, pesatnya pembelajaran gitu. Jadi alangkah baiknya rekan-rekan saya itu menggunakan IT, teknologi di dalam membuat media pembelajarannya supaya pembelajarannya bisa menarik dan bervariasi gitu. Oke, baik. Berarti pembelajaran yang menarik menurut Bu Danur itu pembelajaran yang menggunakan teknologi dalam medianya, begitu ya? Kalau saya boleh tahu nih, kalau diskalakan nih, Iya. skala 1 sampai 10, kira-kira rekan guru di sekolah Ibu itu sudah menggunakan teknologi sebagai dalam media pembelajarannya itu seperti apa? Sudah di skala berapa nih Bu? Kalau saya perhatikan ya Bu, kalau skalanya mungkin baru skala 5 Bu, 50% lah gitu, karena begitu banyaknya rekan guru yang masih gaptek ya dengan teknologi dan juga mungkin faktor usianya gitu, banyak yang guru senior. Jadi saya merentingnya itu tuh level 5 Bu, 50%. Baik, berarti di penggunaan teknologi dalam media pembelajaran Iya. itu baru di sekitar 50%. Nah, kondisi idealnya yang Ibu inginkan nih di skala berapa nih? Ya, kalau saya menghayal lebih tinggi mungkin tidak bisa terlalu tinggi ya Bu Iya. ya, karena faktor tadi, karena banyaknya guru-guru senior, jadi mungkin saya bisa merentingnya yang paling tinggi itu di 80%. Oke, baik. 80% ya Bu ya. Oke, jadi Ibu mau pembelajaran di sekolah Ibu yang diberikan oleh rekan Ibu Ya, di skala 80% penggunaan teknologinya dalam media pembelajaran. Iya. Gitu ya. Nah, oke. Saya juga pengen tahu nih, untuk hal tersebut apa nih yang bisa Ibu lakukan? ya sebenarnya saya lagi mikir ya Bu ya, bagaimana solusi untuk mencapai skala 80% tadi. Tapi saya sudah punya rancangan nih Bu ya. Saya sudah punya rancangan, mungkin saya akan mengadakan mentoring gitu Bu ya, mentoring atau seperti pendampingan individu
antara saya dengan rekan guru itu secara bergantian. Jadi saya menggunakan mentoring di situ. Baik, berarti salah satu caranya tuh dengan mentoring atau pendampingan individu. Baik. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih ide atau rencana Ibu untuk mencapai hal tersebut? Apalagi nih? Kalau selain mentoring mungkin bisa saya berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop kayaknya Bu, seperti itu. Jadi selain mentoring bisa dengan pelatihan atau dengan workshop. Oke, saya catat ya Bu. Berarti untuk meningkatkan pembelajaran, memberikan pembelajaran yang menarik tadi, penggunaan teknologinya, Ibu akan pertama rencananya dengan mentoring atau pendampingan individu, begitu ya Bu. Yang kedua berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, kepada rekan guru, begitu ya Bu ya. Nah, dari kedua rencana ini nih, mana nih yang lebih cepat rasanya bisa terrealisasi? Ya kalau menurut saya ya Bu ya, yang lebih cepat yang bisa direalisasi itu mentoring. Karena saya berpikir kalau untuk pelatihan, workshop itu memang butuh jangka waktu panjang untuk persiapannya. Seperti kita mempersiapkan tempatnya, waktunya, biayanya, apalagi ini nanti untuk narasumbernya. Kita kan nggak mungkin ambil narasumber yang yang kurang memahami di bidang itu kan Bu. Jadi di sini saya akan mengambil sepertinya mentoring gitu. Baik, berarti langkah yang akan Ibu ambil, rencana yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan Ibu tersebut yaitu dengan melakukan mentoring atau pendampingan individu. Nah, dukungan siapa nih yang bisa Ibu dapatkan atau yang bisa membantu Ibu nih dalam pelaksanaan rencana Ibu tersebut? Iya. Kalau dukungan itu memang kita perlukan Bu ya. Jadi mungkin dukungannya yang pertama itu kolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian lagi di sekolah kebetulan ada rekan sejawat saya itu yang mahir dengan IT. Mungkin saya akan melibatkan beliau di dalam kegiatan mentoring ini Bu. Jadi nanti Bu Nana namanya Bu ya, Bu Nana dia ahli itu di bidang IT. Saya bisa melibatkan beliau. Baik, berarti Bu Nana nih bisa bantu Ibu dalam pelaksanaan mentoring atau pendampingan individu tersebut. Oke. Nah, saya juga mau tanya nih waktu pelaksanaannya. Nah, kira-kira kapan nih waktu pelaksanaannya nih? Iya, kalau waktu pelaksanaannya Bu ya, mulai besok nih saya mau kolaborasi dulu, mau bincangkan sama Bu Nana dulu. Jadi nanti insya Allah nih pekan depan sudah bisa terrealisasi. Karena menurut saya lebih cepat lebih baik gitu Bu. Iya, Insya Allah benar-benar Bu. Oke, berarti rencananya nih minggu depan Ibu kolaborasi dulu dengan Bu Nana, kemudian Insya Allah minggu depan terlaksana, begitu ya. Nah, kalau dilihat dari ketercapaiannya nih, apa indikator bahwasanya rencana Ibu telah terlaksana dengan baik? Ya, kalau dilihat dari Bu dari awal ya, ini 50% baru ya guru rekan saya yang nggak bisa menggunakan IT. Jadi indikator pencapaian besar ininya itu di 80% itu bisa tercapai gitu Bu ya, bisa tercapai di dalam variasi yang menggunakan teknologi, begitu ya. Ya. Nah, Bu Danur, ya. Sepertinya nih kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita nih Bu Danur. Nah, iya terasa. Apa nih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Kalau yang saya dapatkan hari ini dari percakapan kita ini yang luar biasa ya Bu ya. Karena saya mendapat pembelajaran agar dalam pembelajaran itu bisa menarik dan bervariasi. Oke, baik Bu Danur. Jadi dari permasalahan tadi yang Bu Danur ungkapkan tadi di awal, luar biasa sekali Bu Danur ternyata mampu kok menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, iya alhamdulillah.
harapan saya ke depan semoga rencana Ibu tersebut dapat terlaksana dengan baik, lancar, tanpa kendala insya Allah ya Bu ya. Iya. Oke, nah Bu Danur terima kasih atas percakapan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Karena sesinya sudah habis, saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Rezi sudah memberikan kesempatannya untuk berbincang-bincang hari ini. Insya Allah nanti Bu saya akan berdiskusi lagi dengan Ibu ya Bu ya selesai coaching ini. Boleh, saya tunggu ceritanya ya Bu ya. Iya. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Danur. Bu Rezi sangat luar biasa ya, dari tadi Yogi perhatikan dari awal coaching hingga proses yang berakhir. Apa yang Bu Rezi sampaikan tadi sudah sangat luar biasa Bu Rezi. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ogi. Iya, sekarang kita bahas dulu ya Bu Rezi ya mengenai rubrik penilaian yang sudah diamati selama proses coaching tadi. Nah, tadi indikator ketercapaiannya yang Bu Rezi inginkan yaitu pada saat proses coaching, Bu Rezi ingin menghilangkan asosiasi, asumsi, dan pelabelan. Dan alhamdulillah nih Bu, selama proses percakapan Ibu tadi, Ibu juga belum melihat atau tidak melihat sama sekali bahwasanya tadi Bu Rezi sempat melabeli Bu Danur atau ikut menceritakan pengalaman Bu Rezi sebagai bentuk asosiasi atau juga memberikan asumsi atau pendapat pribadi terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Danur. Luar biasa sekali Bu Rezi. Terima kasih Bu Ogi. Iya. Jadi kemudian menurut catatan Ogi di sini juga Bu Rezi, tadi Bu Rezi menanyakan beberapa kali mengenai masalah yang dihadapi Bu Danur. Mulai dari secara garis besar, kemudian Bu Rezi tadi juga menanyakan spesifiknya seperti apa. Jadi untuk indikator ketercapaian menggali permasalahan dari coaching juga sudah Bu Rezi jalani dengan sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, nah indikator ketercapaian lainnya yaitu mampu menemukan solusi dari permasalahan. Dari tadi apa yang disebutkan Bu Danur yang sempat dengar itu lebih dari satu atau lebih dari dua kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Berarti kalau sudah lebih dari satu berarti Bu Danur sudah mampu menggali potensi coaching untuk menemukan masalah yang solusi-solusi untuk menghadapi masalah yang beliau rasakan. Kemudian untuk prinsip coaching nih Bu Rezi, di awal tadi Bu Rezi juga menyampaikan bahwasanya Bu Rezi adalah mitra. Jadi tidak ada batasan atau rasa canggung antara coach dengan si coachnya. Kemudian Bu Rezi juga sudah melaksanakan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih Bu Rezi di catatan atau data saya, bahwasanya alur tirta juga terlihat dengan jelas. Mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, rencananya, sampai akhirnya tanggung jawab dari si coach terhadap permasalahannya sudah terlihat dengan baik. Sangat luar biasa Bu Rezi. Terima kasih Bu Ogi. Iya. Nah, sekarang yang mau ditanyakan ini Bu Rezi, apa yang sudah Bu Rezi lakukan rasanya sehingga indikator ketercapaian saat coaching tadi bisa Bu Rezi laksanakan dengan maksimal seperti yang disampaikan? Yang jelas ya Bu Ogi, saya telah dari awal itu memang saya mengkondisikan bahwasanya saya ini adalah mitra beliau. Kemudian saya juga telah menghilangkan dan memang menghindari sekali gitu. Tidak adanya pelabelan, tidak adanya asumsi, tidak adanya asosiasi. Kemudian saya juga memang berusaha menggunakan alur tirta itu. Jadi dengan sedemikian rupa agar coach merasa nyaman, kemudian bisa mengeksplor, menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut.
Benar sekali. Jadi usaha Bu Rezi memberikan hasil yang baik ya. Alhamdulillah Bu Ogi. Nah, sekarang nih kompetensi mendengarkan aktif sudah terlaksana dengan baik. Apalagi yang rasanya yang ingin Bu Rezi kembangkan? Kalau dari ketiga kompetensi coaching itu saya pengen ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kenapa? Karena saya pengen coaching saya itu lebih leluasa lagi gitu, lebih lebih tidak terbeban ketika bercerita, mengalir begitu saja. Itu jadi memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach dengan nyaman begitu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, kemudian bersama-sama nanti akan dapat menemukan solusi lagi bersama-sama. Mulia sekali ya tujuan dari Bu Rezi. Alhamdulillah, insya Allah. Bagaimana dengan kompetensi yang satunya lagi? Oke, rasa ini Bu Rezi sangat mempunyai kompetensi nih untuk mengembangkan tiga dari kompetensi coaching yang ada. Ya Bu, sebenarnya bersamaan sebenarnya ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian tentu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di kehadiran penuh insya Allah karena memang saya hadir untuk coach saya, berarti saya memang hadir dan mendengarkan semua apa yang menjadi permasalahan dari beliau tersebut. Insya Allah nantinya di supervisi kita yang akan datang, mungkin bisa melihat tiga pengembangan kompetensi yang Bu Rezi inginkan bisa tercapai semaksimal apa yang sudah ada hari ini. Insya Allah Bu, harapan yang sama saya juga berharap demikian. Terima kasih sekali lagi Bu Rezi atas waktunya dan mengizinkan Ogi pada kesempatan kali ini menjadi supervisor. Sama-sama Bu Ogi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ogi. Mari Bu Ogi. Iya Bu Rezi.